Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlin Sintiawati, NPM 201081003, dosen pengampu Ibu Siti Fatimah MPD selaku dosen mata kuliah Tauhid Ilmu Kalam. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber ilmu kalam dan sejarah kemunculan persoalan-persoalan kalam. Yaitu yang pertama, sumber-sumber pemikiran ilmu kalam. Yaitu sumber ilmu kalam dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni dalil nakli atau Al-Quran dan hadis, dan dalil akli atau akal pemikiran manusia. Al-Quran dan hadis merupakan sumber utama yang menerangkan mengenai wujud Allah, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, dan permasalahan akikah Islamiyah lainnya. Para mutakalimun tidak pernah lepas dari nasa-nasa Al-Quran dan hadis ketika berbicara terkait ketuhanan. Tiga sumber ilmu kalam dalam agama Islam. Masing-masing kelompok dalam ilmu kalam mencoba memahami dan menafsirkan Al-Quran dan hadis, lalu kemudian menjadikan sebagai penguat argumentasi mereka. Selain itu, dalil-dalil nakli ini tentu saja diperkuat dengan dalil akli atau alur pikir yang logis. Dalil akli ini ada yang berasal dari ilmu keislaman murni dan ada yang diadopsi dari pemikiran-pemikiran di luar. Jadi kurang tepat kalau dikatakan bahwa ilmu kalam itu merupakan ilmu keislaman murni, dan tidak benar kalau juga dikatakan bahwa ilmu kalam itu timbul dari pemikiran di luar Islam seperti filsafat Yunani. Dan yang selanjutnya yaitu B. Pengertian ilmu kalam atau Al-Quran, hadis, dan pemikiran manusia. Yang A. Al-Quran. Sebagai sumber ilmu kalam, Al-Quran banyak menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah ketuhanan. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang dibicarakan masalah-masalah ketuhanan. Yang satu secara langsung. B. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun banyak membicarakan masalah-masalah yang dibahas ilmu kalam. Di antaranya adalah hadis Nabi yang menjelaskan hakikat keimanan. Dan yang selanjutnya, yang kedua secara tidak langsung. Yang A. Pemikiran manusia. Dalam hal ini baik berupa pemikiran umat Islam sendiri atau pemikiran yang berasal dari umat Islam. Sebelum filsafat Yunani masuk dan berkembang di dunia Islam, umat Islam sendiri telah menggunakan pemikiran rasionalnya untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran, terutama yang belum jelas, maksudnya al-mutasyabihat. Keharusan untuk menggunakan rasio ternyata mendapat pijakan dari beberapa ayat Al-Quran, di antaranya yaitu yang adapun sumber ilmu kalam berupa pemikiran yang berasal dari luar Islam dapat diklasifikasikan dalam dua kategori. Yang pertama, pemikiran non-muslim yang telah menjadi peradaban lalu ditransfer dan diasimilasi dengan pemikiran umat Islam. Proses transfer dan asimilasi ini dapat dimaklumi karena sebelum Islam masuk dan berkembang, dunia Arab atau Timur Tengah, suatu wilayah tempat diturunkannya agama samawi lainnya. Yang kedua berupa pemikiran non-muslim yang bersifat akademis seperti filsafat atau terutama dari Yunani, sejarah dan sains. Yang B. Insting. Kepercayaan adanya Tuhan lebih berkembang sejak adanya manusia pertama. Abbas Ahmaud Al-Kahad mengatakan bahwa keberadaan mitos merupakan asal-usul agama di kalangan orang-orang primitif. Taylor justru mengatakan bahwa analisme anggapan adanya kehidupan
pada benda-benda mati merupakan asal-usul kepercayaan adanya Tuhan. Adapun Spencer mengatakan lain lagi. Ia mengatakan bahwa pemuja terhadap nenek moyang merupakan bentuk ibadah paling tua. Keduanya menganggap bahwa anisme dan pemujaan terhadap nenek moyang sebagai asal-usul kepercayaan dan ibadah tertentu terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang C, sejarah yang melatar belakangi munculnya persoalan-persoalan kalam, yaitu sejarah perkembangan ilmu kalam sebetulnya sudah dimulai sejak perkembangannya berhadapan manusia pertama pada masa prasejarah, sejarah, anisme, dan dinanisme, atau sejak pencarian manusia akan Tuhannya. Menurut Tengku Muhammad Asy-Syidik dalam bukunya Pengantar Ilmu Kalam, istilah ilmu kalam baru dikalal pada masa Bani Asy-Syabisyah. Sesudah terjadi banyak perdebatan, pertukaran pemikiran sastra bercampur dengan masalah-masalah tauhid dan filsafat, seperti membicarakan materi, susunan tubuh, hukum-hukum zat, dan lain-lain. Dari situlah lahir suatu ilmu yang berdiri sendiri di antara ilmu-ilmu lain yang dinamakan dengan ilmu kalam. Dalam sejarah masuknya ilmu kalam terdapat dua aliran pokok, yaitu aliran rasional dan aliran tradisional. Aliran rasional dicetus oleh kaum Mu'tazilah dengan tokohnya Abu Zuhail Al-Azan, Mu'ammar bin Abad Al-Jaiz, Abu Usman bin Bahar, dan Al-Jubai. Tokoh-tokoh Mu'tazilah ini telah mempelajari dan memanfaatkan filsafat untuk menangkis argumen-argumen filosof yang dikemukakan oleh lawan mereka. Menurut aliran Mu'tazilah, akal dapat mengetahui adanya Allah, kewajiban berterima kasih kepada Allah, perbedaan antara yang baik dan yang jahat, serta kewajiban manusia untuk melakukan kebaikan dan menjauhi kejelekan. Dengan demikian, akal dan aliran ini menempati kedudukan paling tinggi. Sebagian lagi berpendapat bahwa tumbuhan aliran ilmu kalam dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor dari Al-Quran dan pemahaman terhadap isi Al-Quran dari umat Islam sendiri dan kebudayaan asing serta agama-agama lain Islam. Beberapa faktor tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama faktor internal. Yang A, perbedaan memahami ayat Al-Quran. Pemahaman terhadap Al-Quran menimbulkan banyak pendapat yang berbeda yang senantiasa mengajak untuk berpikir terus. Tentukan pikiran itulah yang menyebabkan umat Islam pada saat itu menentukan sesuatu dengan pikirannya tanpa mengembalikan hasil pemikirannya pada Al-Quran, sehingga menimbulkan perpecahan di antara umat Islam. Keberadaan dalam memahami Al-Quran di antara para pemimpin mengakibatkan mereka bersintibat atau mengambil keputusan dengan pemahaman-pemahaman masing-masing. Sementara di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat mustasyabih atau ayat-ayat yang masih membutuhkan penafsiran. Yang B, penyerapan hadis yang berbeda. Dalam menerima hadis atau berita, para sahabat menerimanya dari aspek matan. Ada yang disebut hadis riwayah dan asli dari Rasulullah. Diredaksinya disusun oleh para sahabat, dan apabila yang dipengaruhi oleh Israiliyah
yaitu hadis yang disusun oleh orang-orang Yahudi dengan tujuan mengacaukan Islam. Yang B, persoalan politik. Masalah-masalah politik dan perselisihan dapat di antara sesama muslim mengakibatkan munculnya banyak aliran. Puncak perselisih utama terjadi pada peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan. Sejak peristiwa itu, umat Islam mulai berani mendapatkan tentang soal-soal agama Islam, membuat pendapat dan mengemukakan alasan yang dibuat demi mempertahankan pendapatnya. Yang D, adanya kepentingan kelompok dan golongan. Kepentingan kelompok atau golongan pada umumnya mendominasi sebab timbulnya suatu aliran. Khawarij dan Syiah merupakan dua aliran yang memiliki kepentingan dalam kelompok masing-masing. Dua aliran tersebut sama-sama memiliki pedoman tersendiri yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Yang E, ingkar terhadap ajaran agama. Banyaknya orang yang mengingkari ajaran agama, padahal Al-Quran membantah pendirian orang-orang musyrik yang mengingkari agama. Yang selanjutnya yang F, adanya pemahaman yang berbeda. Perbedaan ini terdapat dalam memahami ayat Al-Quran, sehingga menimbulkan perbedaan. Contohnya beberapa ayat dalam Al-Quran yang mengharuskan kaum muslim mengembangkan agama dan pembelaannya. Kita tidak boleh hanya memeluk agama Islam dan mengimani segala aturan tanpa berusaha mengajarkan apa yang dapat dilakukan untuk mengembangkan agama dan hukumnya di dalam jiwa manusia. Yang G, hidup mewah. Kemenangan yang diperoleh umat Islam dalam peperangan dan kemewahan hidup menyebabkan mereka merasa bebas menentukan dan membahas masalah-masalah agama secara filosofis dan tidak membatasi daripada hal-hal yang bersifat lahiriah. Di antara pembahasan yang sering dibahas adalah akidah. Yang selanjutnya, satu, faktor eksternal. Yang A, pengaruh dari luar agama Islam. Sebelum kota Mekah ditaklukkan, masyarakat sudah memiliki agama sendiri dan terbiasa melaksanakan aturan agamanya. Setelah mereka aman dan bebas dari kekangan umat Islam, mereka mulai mengkaji ulang akidah agama-agama mereka yang dulu mengembangkannya dalam akidah Islam. Mereka memasukkan ajaran akidah mereka ke dalam ajaran agama Islam. Selanjutnya, yang B, kelompok Islam yang ingin membela Islam. Aliran Mu'tazilah berpendapat bahwa mereka tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai mestinya, melainkan dengan cara mengetahui dan memahami akidah yang dianut oleh pihak lawan dengan alasan agar mereka dapat menyusun jawaban dalam debat tentang akidah dengan pihak lawan. Yang C, pengaruh filsafat Yunani. Umat Islam bertemu lawan-lawan yang menggunakan filsafat yang berkaidah. Untuk menghadapi mereka, umat Islam pun mengajari filsafat, yakni filsafat Yunani. Mereka memasukkan filsafat hal-hal yang dianggap dapat menjadi alat pertahanan akidah ke dalam ilmu tauhid. Oleh karena itu, akibat kitab-kitab yang berkembang sekarang ada yang membahas tentang jagoan Arab, tawalud, beranak pinak, padahal semua itu inti dari filsafat Yunani. Dengan demikian, ilmu tauhid terus berkembang dan bertambah luas pembahasannya serta bermacam-macam dimensinya. Sekian dari presentasi saya. Bila ada saya kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.